Nah, Joe Biden juga hari ini pemirsa dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan bertajuk State of the Union pukul 8 malam waktu setempat. Kira-kira isu apa saja yang akan dibahas dalam pidatonya? Kita coba tanyakan langsung dengan jurnalis VOA, ada Virginia Gunawan yang berada di sana. Kira-kira bisa kita sambung nggak ya? Virgi, kira-kira isu apa nih yang akan dibahas Biden dalam pidatonya? Virgi, oke, Virgi, kan nanti malam akan ada pidato begitu ya, kenegaraan bertajuk State of the Union pukul 8 malam waktu setempat di Amerika gitu. Kira-kira isu apa nih yang akan dibahas nanti? Kalau misalnya kita ngomong soal pidato kenegaraan untuk Amerika Serikat itu dan presidennya, ini adalah semacam pidato pertanggungjawaban ya. Apa saja yang sudah dilakukan selama setahun dan pencapaian apa yang sudah tercapai selama setahun, dan terutama yang bakalan banyak dibahas itu adalah isu-isu domestik. Nah, isu-isu yang jadi langganan State of the Union ini memang jadi juga isu-isu penting atau isu-isu kunci dalam pemilu 2024 menurut survei nasional yang kerap kali dilakukan di warga Amerika Serikat. Kalau kita tahu bersama bahwa tahun 2024 itu bukan cuma tahun pemilu di Indonesia, tapi juga tahun pemilu di Amerika Serikat. Nah, ini pidato kenegaraan malam ini jadi semacam ajang pamer pencapaian dan juga ajang mungkin akan penuh dengan syarat dengan nuansa kampanye yang akan dilakukan oleh Presiden Petahana Joe Biden ini. Nah, beberapa topik isu yang akan jadi bahasan ini antara lain soal ekonomi Amerika Serikat, soal imigrasi, soal hak reproduksi, dan juga kebijakan atau policy luar negeri Amerika Serikat sendiri. Kita bicara soal ekonomi. Nah, dari ekonomi ini tentu ini akan jadi sebuah wadah bagi Presiden Biden ini untuk menyampaikan pencapaian apa saja yang sudah dicapai oleh pemerintahnya lewat platform ekonominya, yaitu Bidenomics. Bidenomics ini yang digunakan oleh Biden selama ini, salah satunya adalah pencapaiannya terkait penurunan inflasi di Amerika Serikat yang sempat mencapai tertinggi selama 40 tahun terakhir, lalu juga penciptaan lapangan kerja, dan juga angka atau harga saham Amerika Serikat saat ini yang naik cukup tinggi, cukup signifikan. Namun yang perlu kita ingat juga bahwa bagaimana warga Amerika Serikat ini melihat ekonomi atau kondisi ekonomi Amerika Serikat saat ini. Dari sejumlah survei yang dilakukan secara nasional, warga Amerika Serikat ini menyatakan tidak puas dengan biaya hidup di Amerika Serikat yang mereka nilai cukup mahal. Yang kedua, soal isu imigrasi. Imigrasi ini kembali menjadi isu panas sejak tahun 2019 ini sempat agak turun, dan menurut dari survei Gallup ini sekarang menjadi isu yang paling top of mind atau yang paling dipikirkan oleh warga Amerika Serikat, terutama dari data patroli perbatasan Amerika Serikat yang menyatakan pada Desember lalu adalah masa ketika banyak imigran ilegal yang masuk ke Amerika Serikat lewat perbatasan selatan Amerika Serikat dengan Meksiko. Nah, yang ketiga adalah soal hak reproduksi. Ini juga berkaitan dengan hak aborsi dan juga hak bayi tabung di Amerika Serikat. Dan yang terakhir adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kita tahu selama 2 tahun terakhir Amerika Serikat, pemerintahan Biden ini banyak berfokus pada bantuan militer ke Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Namun tahun ini dalam 5 bulan terakhir pemerintah Biden ini banyak didesak oleh tidak hanya komunitas internasional, warga Amerika Serikat, dan juga dari wakil rakyat Amerika Serikat sendiri yang ada di Kongres ini juga mendesak pemerintahan Biden untuk segera menyatakan atau menyerukan gencatan senjata di perang di Gaza. Nah, dari informasi yang didapat VOA lewat Departemen Pertahanan Amerika Serikat ini menyatakan bahwa malam ini Presiden Biden dalam pidatonya akan menyampaikan rencana militer Amerika Serikat untuk membangun pelabuhan sementara di luar Gaza yang akan digunakan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dari Amerika Serikat ke Gaza dan pembangunan pelabuhan ini ditujukan agar penyaluran bantuan itu bisa dilakukan tanpa intervensi atau tidak perlu melalui Israel maupun Mesir. Rekan-rekan.
Oke, Virji, tadi Anda menyebutkan bahwa ini pidato nanti akan menjadi ajang untuk Biden unjuk gigi begitu ya, pamer prestasi selama pemerintahannya di sana. Tapi kalau bicara tentang kampanye di Amerika sendiri, apakah memang terjadwal di Demokrat dan Republiknya kapan gitu? Kalau sekarang masih memang belum sampai ke sana ya, karena kalau kita ingat 2 hari yang lalu itu baru dilaksanakan pemilihan pendahuluan Super Tuesday, di mana ada 15 negara bagian itu yang memberikan suara mereka kepada siapa mereka akan memilih kandidat calon presiden yang akan mewakili mereka dari partai masing-masing. Secara resmi memang belum diresmikan atau belum di officialkan siapa yang akan maju sebagai calon presiden dari Partai Republik maupun Partai Demokrat. Tapi secara tidak resmi, Presiden Biden sebagai presiden petahana dan calon unggulan dari Partai Demokrat itu akan maju, sementara dari Partai Republik saat ini mantan Presiden Donald Trump itu memegang jadi jagoan karena kandidat lain yang menjadi penantang Donald Trump ini mundur setelah hasil Super Tuesday kemarin yang memang signifikan diberikan kepada Donald Trump. Jadi kalau untuk pemilu 2024 nanti di Amerika Serikat November mendatang, kita kemungkinan besar akan melihat kembali rerun match dari antara mantan Presiden Donald Trump dengan Presiden Petahana Joe Biden. Untuk malam ini, pidato kenegaraan ini akan jadi semacam platform kampanye karena sebelumnya siang tadi mantan Presiden Donald Trump itu sempat merilis video yang disampaikan lewat platform X, di mana ia menyebutkan itu adalah sebuah pidato sanggahan sebelum pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Joe Biden. Untuk rencana dari mantan Presiden Donald Trump juga, ia akan melakukan live tweet lewat Truth Social, platform yang digunakan oleh kelompok konservatif di Amerika Serikat ini, mengadakan live tweet untuk merespons atau menanggapi apa yang disampaikan selama Presiden Joe Biden memberikan pidatonya di Capitol Hill nanti. Ini menarik kalau kita mengamati bagaimana iklim politik di Amerika Serikat gitu ya. Masih belum resmi, belum ofisial, tapi ini jadi ajang mereka untuk berlebihan kalau kita sebut ini curi start atau seperti apa ya. Virji, makasih banyak atas laporan Anda. Nanti kita berkabar lagi, nanti kita coba update lagi bagaimana kondisi terkini di sana. Selamat kembali bertugas, Virji.